Halo semuanya, di video kali ini gue bakal mencoba untuk mereview dan juga menganalisis lebih dalam mengenai salah satu buku dan hasil karya sastra yang menurut gue bisa dibilang cukup berpengaruh dalam dunia literatur eksistensial. Nah, untuk di video kali ini gue bakal membahas dan mereview mengenai salah satu bukunya, yaitu adalah The Strangers by Albert Camus. Jadi tanpa lama lagi, mari kita bahas. Nah, di sini gue bakal membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah bagian pendahuluan, kemudian ada bagian ringkasan cerita, kemudian ada tema dan analisis, terus juga ada bagian karakterisasi tentunya, kemudian signifikansi sastra, dan yang terakhir adalah bagian kesimpulannya. Jadi kita mulai dulu dari bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Untuk di bagian pendahuluannya, jadi novel dengan judul The Stranger atau dalam bahasa Prancis Les Étrangers, maafkan jika saya spellingnya salah, karya Albert Camus, itu diterbitkan pada tahun 1942, yang menjadi salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam sastra abad ke-20. Di sini tokoh utamanya bernama Monsieur Marceau. Penulisnya di sini berusaha untuk mengeksplorasi mengenai tema-tema seperti eksistensialisme dan absurdismenya, serta penulis ini juga berusaha untuk menentang konvensi-konvensi moral dan emosional yang ada dalam masyarakat itu. Jadi di video kali ini, video ini akan lebih membahas mengenai analisis tema-tema utama novel ini, termasuk karakterisasi serta relevansinya terhadap filosofisnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian ringkasan cerita. Jadi di buku The Stranger ini itu tuh berlatar tempat di Aljazair, dan kita tuh mengikuti kehidupan si tokoh utamanya atau peran utamanya yang bernama Monsieur Marceau tadi. Nah, jadi Marceau itu adalah seorang pria Prancis, keturunan pria Prancis Aljazair, yang memiliki kepribadian atau sifat yang kurang peduli dan acuh tak acuh terhadap dunia dan sekitarnya gitu loh. Jadi ketika kalian mencoba untuk membaca novel ini, kalian tuh langsung disuguhkan dengan paragraf pembuka yang menurut saya tuh shock gitu loh, karena jujur saya belum pernah membaca novel dengan paragraf pembuka yang benar-benar bikin saya wow gitu loh. Jadi ketika kalian membaca paragraf pembukanya, kalian tuh disuguhkan dengan paragraf seperti ini: ibu saya meninggal hari ini atau kemarin, saya nggak tahu juga. Saya dapat info dari telegram dari rumah. Yaudah, ini juga nggak ada artinya buat saya gitu loh. Mungkin ibu saya meninggal kemarin gitu. Jadi itu adalah sedikit paragraf pembuka dari buku The Stranger ini, yang bagi saya itu menarik dan benar-benar membuat saya interesting untuk melanjutkan membacanya gitu. Nah, di novel ini tuh juga diceritain gimana sih si Marceau ini tuh menjalani kehidupannya sehari-hari dengan rutin. Kemudian juga menceritakan gimana sih si Marceau tuh akhirnya bisa menjalin hubungan romantis dengan si Mary. Kemudian bisa berinteraksi dan berteman dengan tetangganya sendiri, yaitu si Raymond. Terus gimana menjelaskan juga gimana akhirnya si Marceau ini tuh membunuh seseorang pria Arab. Dia melakukan itu tanpa ada alasan tertentu gitu loh, kayak no idea, tiba-tiba kayak gitu. Nah, pada akhirnya melalui tindakan dan perbuatannya, si Marceau ini tuh diceritakan dia tuh dijatuhi hukuman mati melalui eksekusi oleh pengadilan gitu loh. Tetapi dari situ muncullah yang menurut saya poin pentingnya, yaitu ia menemukan kedamaian hidup melalui absurditas dan ketidakpedulian alam semesta terhadap suatu individu, seperti itu. Untuk selanjutnya di bagian tema dan analisis, yang sudah saya ceritakan dan jelaskan sebelumnya, bahwa si Marceau ini menemukan makna hidup melalui cara pandang absurdisme gitu. Jadi di bagian tema analisis ini itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah absurdisme, kemudian yang kedua itu adalah ketidakpedulian emosional, yang ketiga adalah penghakiman dan masyarakat, dan yang keempat adalah eksistensialisme versus absurdisme gitu loh.
Di bagian pertama itu ada bagian absurdisme. Disclaimer dulu, di sini saya hanya menjelaskan dan mencari keterkaitan antara filosofis absurdisme dengan yang diceritakan dalam novel The Stranger oleh Albert Camus ini ya. Jadi di sini absurdisme tuh menyatakan bahwa sebenarnya manusia tuh hidup di suatu alam semesta yang sebenarnya tuh tidak memiliki tujuan atau kacau gitu loh. Jadi kalau di novel ini tuh diceritakan tindakan sama sikap si peran utamanya atau si Monsieur Meursault itu tuh sangat persis dan selaras dengan filosofis absurdisme ini gitu loh. Yang dimana diceritakan dia itu hidup di saat ini tuh tidak terpengaruh oleh masa lalu atau masa yang akan datang gitu loh. Dan juga sifat dia dan respon dia yang kurang peduli dan acuh tak acuh terhadap kematian ibunya sendiri, dan juga mencerminkan perilaku dan tindakannya si Monsieur Meursault ini bahwa pandangan absurdisme ini tuh tidak memiliki makna hidup dan tujuan yang inherent gitu. Nah, inti dari absurdisme dalam novel ini, jadi tuh filosofis ini tuh dicerminkan dari karakter utamanya sendiri, dari tokoh utamanya si Monsieur Meursault itu, yang dimana si Meursault ini tuh menghadapi kehidupan atau realita kehidupannya tuh dengan sikap yang kurang peduli dan juga bodo amat gitu loh terhadap nilai-nilai atau aturan-aturan tradisional, norma sosial yang mengatur habit atau perilaku manusia gitu. Jadi melalui novel ini si penulis atau Albert Camus ini sendiri itu menggambarkan bahwa manusia itu tidak berdaya di hadapan alam semesta dan takdir gitu. Jadi dia tuh menggambarkan filosofis ini tuh terhadap novel ini tuh sangat kuat dalam kehidupan si tokoh utama itu si Monsieur Meursault sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada bagian ketidakpedulian emosional, yang dimana dalam ketidakpedulian emosional si Meursault ini menjadi ciri utama dalam novel tersebut. Ketidakpeduliannya terhadap emosi konvensional dan ketidakmampuannya untuk mematuhi ekspektasi sosial mengenai kesedihan dan penyesalan menentang pembaca seperti kita untuk mempertimbangkan kembali apa artinya kita sih menjadi manusia gitu. Dan si penulis, si Albert Camus, menggunakan ketidakpeduliannya si Monsieur Meursault untuk mengkritik superficialitas norma-norma atau aturan-aturan sosial dan sifat arbiter dari ekspektasi emosional, seperti itu. Selanjutnya di bagian penghakiman dan masyarakat. Jadi dalam novel ini tuh menawarkan perspektif kritis tentang bagaimana masyarakat menghakimi suatu individu atau orang gitu. Jadi diceritakan si Monsieur Meursault ini tuh dihukum bukan hanya karena kejahatannya, tetapi juga ketidakpatuhannya dan ketidakpeduliannya terhadap emosi dia sendiri gitu. Nah, jadi adegan persidangannya itu mengungkapkan kemunafikan dan kekakuan moral masyarakat di mana kepatuhan terhadap norma sosial itu seharusnya lebih dihargai daripada kebenaran suatu individu atau seseorang, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada bagian eksistensialisme melawan absurdisme. Jadi di sini saya jelaskan, meskipun sering dikaitkan dengan eksistensialisme, si penulis Albert Camus ini tuh berbeda dari eksistensialisme dengan menolak gagasan bahwa individu tuh dapat menciptakan suatu makna dalam alam semesta yang tidak peduli gitu. Tetapi sebaliknya justru malah di buku ini itu menggambarkan protagonis yang menemukan kebebasan malah dalam menerima ketidakbermaknaan hidup gitu, yang dimana diekspresikan dalam realisasi akhir Monsieur Meursault tentang ketidakpeduliannya terhadap dunia, seperti itu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya setelah tema dan analisis. Itu ada karakterisasi. Di bagian karakterisasi sendiri itu ada 3 tokoh yang cukup penting di dalam novel ini dan juga diceritakannya. Yang pertama ada tokoh utamanya sendiri yaitu Meursault, kemudian ada 2 si Mary, dan ketiga itu ada Raymond. Oke, kita mulai. Yang pertama itu ada tokoh utama kita sendiri yaitu si Monsieur Meursault. Sebagai protagonis, si Meursault itu mewujudkan sebagai pahlawan untuk filosofis absurdisme gitu, yang ditulis oleh si Albert Camus sendiri dengan sifatnya yang acuh tak acuh, terus juga jujur dan hidup tanpa adanya ambisi atau moralitas konvensional.
dan juga memiliki sifatnya yang pasif dan ketidakpeduliannya terhadap aturan serta norma-norma sosial yang berada. Jadi tokoh ini tuh menempatkan dalam konflik dengan masyarakat gitu. Jadi karakter Montserrat ini tuh menentang pembaca untuk mempertanyakan nilai-nilai mereka sendiri dan sifat keberadaan mereka sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua itu terdapat tokoh atau karakter yang bernama si Mary, yang dimana si Mary itu mewakili kita sebagai pembaca untuk merespon emosional konvensional yang berfungsi sebagai kontras terhadap si sifat ketidakpeduliannya si tokoh utama tadi, si Montserrat tadi. Nah, si Mary ini tuh menunjukkan kasih sayang dan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan si Montserrat ini. Nah, sampai diceritakan pada akhirnya si Montserrat ini tuh mencintai dan menjalani hubungan dengan Mary. Tetapi dengan sifat ketidakpeduliannya si Montserrat, pada akhirnya tetap saja mengisolasi dirinya dari hubungan yang tulus, seperti itu. Kemudian karakter dan tokoh yang ketiga itu ada si Raymond, yang dimana si Raymond memiliki tindakan moral yang meragukan gitu, dan persahabatannya dengan Montserrat itu lebih lanjut menggambarkan tema absurditas. Jadi si Raymond ini memanipulasi Montserrat agar terlibat dalam rencananya, ceritanya, dan memperlihatkan sifat pasif dan ketidakpedulian Montserrat terhadap pertimbangan yang lebih etis, seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya setelah bagian karakterisasi itu ada bagian signifikansi sastra. Jadi buku ini The Stranger itu signifikan tidak hanya untuk konten filosofisnya, tetapi juga inovasi mengenai stilistiknya. Prosa prosa minimalis kamus dan narasi orang pertama itu menarik pembaca ke dalam dunia internal si Montserrat atau tokoh utamanya, sehingga menciptakan rasa keintiman dan keterasingan yang sangat kuat ketika kalian mencoba untuk membacanya. Kemudian ketika membaca terdapat eksplorasi tema-tema eksistensial dalam novel ini yang juga mempengaruhi banyak karya sastra, filsafat, dan seni yang mengukuhnya posisi sebagai teks dasar dalam pemikiran modern, seperti itu. Bagian terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah Albert Camus, si penulisnya The Stranger, itu tuh menawarkan eksplorasi yang mendalam mengenai filosofis absurditas, eksistensi manusia, dan pencarian keaslian dalam alam semesta yang tidak peduli gitu. Jadi digambarkan atau diceritakan melalui karakter yang kita baca atau tokoh utamanya si Monsieur Montserrat. Penulis ini, si Albert Camus itu menentang pembaca untuk menghadapi kebenaran-kebenaran yang tidak nyaman tentang kehadiran atau eksistensi dan kondisi manusia. Kemudian dampak novel ini itu terletak pada kemampuannya untuk memprovokasi refleksi mendalam dan kontribusinya terhadap filsafat eksistensial dan absurditas, seperti itu. Jadi itu dia opini saya dan review saya mengenai novel karya Albert Camus dengan judul The Stranger ini. Worth it untuk dibaca bagi teman-teman yang penasaran ceritanya gimana lebih lanjut. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan untuk menonton video ini. Sampai jumpa.